tadi, jadi Allah memanggil Yeremia itu untuk melakukan tugas, memperingatkan umat Allah bahwa kesabarannya telah habis. Yeremia merasa tidak yakin bahwa dia akan siap. Pada saat ini bahwa kalau Tuhan panggil, ya sudah, ayo ya. Tuhan panggil, lakukan, ya sudah kita lakukan. Jadi jangan anggap bahwa saya berada di sini oleh karena usaha saya. Saya sukses ini oleh karena saya. Saya bisa ranking 1 ataupun lulus dengan hasil yang baik karena saya belajar dan lain sebagainya. Enggak, Tuhan sebenarnya punya rencana bagi kita. Kabarnya nih? Baik. Puji Tuhan. Aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Pernah gak sih kalian ngerasa insecure, ngerasa kayak takut banget gitu ngomong di depan kelas, ragu-ragu buat sekedar angkat tangan atau nanya dan jawab pertanyaan dari guru? Atau mungkin kalian pernah ngerasa kurang menarik atau kurang berprestasi dibandingkan teman atau orang di sekolah kalian? Kalau teman-teman pernah, jangan khawatir. Kalian nggak sendiri. Di zaman Alkitab juga ada yang pernah merasa insecure loh. Siapakah dia? Yeremia. Yes, betul banget. Yeremia merasa sangat insecure karena waktu itu dia masih menjadi seorang remaja dan dia tuh menganggap dirinya tuh belum siap untuk melakukan tugas yang Allah miliki untuk dia. Tapi Allah ini meyakinkan Yeremia nih bahwa dia telah merencanakan hal ini lama sebelumnya. Bahkan sebelum Yeremia ini dilahirkan. Allah menangkap perhatian Yeremia dan memberikan kepadanya sebuah tugas khusus nih. Dalam Yeremia 1 ayat 6, Nabi itu berkata bahwa dia tidak dapat berbicara karena dia hanyalah seorang yang masih muda. Panggilan Allah kepada Yeremia bukanlah untuk melakukan pekerjaan yang mudah yang membuat semua orang menyukainya. Kenyataannya, tugasnya adalah untuk mengatakan kepada orang Yehuda bahwa oleh karena pemberontakan mereka terhadap Allah, Allah akan menghukum mereka. Orang tidak selalu suka mendengar bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Allah memperingatkan Yeremia terlebih dahulu bahwa pekabarannya tidak akan mudah diterima dan pasti banyak orang yang akan menolak dia karena pekabaran yang dia sampaikan. Nah, Yeremia ini melakukan tugas itu bukan untuk membuat orang marah, tapi dia hanya melakukan apa yang Allah katakan dan dia melakukannya dan dia mendapat masalah karena masalah itu. Jadi apa sih janji yang Allah berikan kepada Yeremia? Pasti bikin kita penasaran. Aku juga penasaran, pasti teman-teman juga penasaran. Gimana mau denger cerita selanjutnya? Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Boleh dari kakak yang paling pojok. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelica dari Jemaat Salemba. Hai teman-teman, nama aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan aku Devins Oliver dari Jemaat Salemba juga, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Nah, cepet banget ya, kita udah mau masuk ke triwulan baru nih. Betul. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kembali ke masa depan. Dan kita sudah masuk ke pelajaran pertama dengan judul Siapakah Saya? Siapakah saya? Nah, jadi seperti yang kita tahu, seperti yang kita tadi udah bahas tadi, jadi Allah memanggil Yeremia itu untuk melakukan tugas, memperingatkan umat Allah bahwa kesabarannya telah habis. Yeremia merasa tidak yakin bahwa dia akan siap. Nah, kalau kita juga baca di Yeremia 1 ayat 5 ya. Kita boleh buka kitab kita juga. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau
menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, dari ayat ini, kalian percaya nggak sih kalau Allah tuh sebenarnya memiliki tujuan untuk hidup kita? Dan kalau misalnya kalian nih, kalau misalnya Tuhan berbicara kepada kalian, kalian mau jawab apa? Iya, jawab ya kali ya. Kalau dari saya pribadi ya, kita sebenarnya kita nggak tahu ya kita nggak tahu kapan Tuhan akan manggil kita. Dalam situasi apa, untuk apa. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai umat Kristen harus siap apapun yang Allah suruh kepada kita. Mungkin kita sebagai manusia akan denial ya. Betul. Kayak coba kamu pergi ke sini untuk melakukan ini. Pertama, untuk apa Tuhan? Buat ngapain? Kayak untuk apa gitu untuk diri kita sendiri? Ya, manusiawi banget lah. Manusiawi lah, manusia lah. Tapi pada akhirnya mau tidak mau kita harus melakukan karena ini Allah yang menyuruh. Iya, Tuhan juga punya Betul. plan mungkin ya. Iya benar. Nah, kalau kita buka di sekolah sahabat kita ya, di Sekilas Cahaya, ada kutipan yang bilang kayak gini nih. Selama 40 tahun Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi untuk kebenaran dan keadilan. Dia dihina, dibenci, ditolak oleh manusia. Pada akhirnya ia harus menyaksikan kegenapan nubuatan-nubuatannya sendiri dan ikut merasakan kesusahan dan penderitaan yang harus mengikuti kebinasaan kota yang malang itu. Namun di tengah-tengah kebinasaan umum, Yeremia sering diizinkan memandang ke seberang pemandangan-pemandangan menyedihkan pada waktu ini kepada pengharapan-pengharapan mulia pada masa yang akan datang. Ketika umat Allah akan ditebus dari negeri musuh dan ditempatkan kembali ke Sion. Nah, sekarang pengen dengar dari pendapat kita semua juga, pendapat teman-teman di rumah juga. Coba kita lihat di buku bagian apakah pendapatmu. Nah, di situ Yeremia diberikan sebuah tugas yang tidak populer untuk dilakukan sebagai nabi Allah pada masa-masa yang sulit. Apakah menjadi seorang Kristen membuat kita nih yang di sini, membuat teman-teman juga yang di rumah menjadi tidak populer? Coba ada 4 di sini, periksalah situasi yang related dengan situasi kita sekarang. Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku dulu, aku jawabnya yang ketiga. Saya harus mengatakan tidak kepada teman-teman yang mengajak saya untuk melakukan sesuatu yang saya percaya salah. Contohnya di sini minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, jadi kenapa saya pilih itu? Karena saya ini tipe orang yang suka suka jalan sama teman. Dan saya juga berteman bukan pilih-pilih, berteman dengan semua orang. Jadi memang saat nongkrong mungkin ada teman-teman yang kayak melakukan hal-hal yang tadi ya. Mungkin ada yang ya itulah minum minuman keras atau merokok kayak gitu, tapi kita tunjukkan prinsip. Kayak ketika kita udah tahu di Alkitab atau di buku Roh Nubuat dibilang jangan, ya udah jangan. Benar. Tapi kadang-kadang kita mencoba untuk apa? Ya, bro, urusan gua lah sama Tuhan, urusan apa? Tapi intinya gini, kalau kita yang udah tahu, Tuhan akan tuntut kita lebih karena kita udah tahu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, Tuhan mau tuntut apa? Yaitu jawaban dari saya sih gitu. Mungkin dari Noel? Kalau dari saya, dari keempat situasi ini, mungkin akan relate sama saya mungkin di yang antara kedua atau enggak keempat sih. Tapi mungkin saya akan ambil yang kedua lah. Saya melewatkan beberapa kegiatan karena kegiatan-kegiatan itu berbenturan dengan sahabat atau aktivitas gereja. Bentrok sama sahabat. Iya, mungkin sering lah ya kalau misalnya kalau saya sebagai anak muda mungkin lagi ngikutin suatu hal, menonton nih misalnya hari Sabat, ada sesuatu yang muncul nih hari Sabat. Tapi kita nggak bisa nonton karena hari Sabat tuh. Kadang harus kita lewatkan, harus kita lewati. Mungkin teman-teman yang non-Advent mungkin udah di chat, udah nonton ini belum? Udah gimana gini? Karena saya orang Advent pasti saya lewatin. Itu kadang ya itulah jadi tantangan tersendiri. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dilewatin gitu. Nah ya, kalau aku mungkin sama kayak Noel, karena baru kejadian juga kemarin aku ngelewatin kegiatan itu buat kuliah aku, tapi aku lebih milih untuk di hari Sabat. Nah teman-teman, apakah kamu tahu ternyata Yeremia itu dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi bagi Yehuda sekitar tahun 628 sebelum Masehi.
Sekitar 100 tahun sebelumnya, Raja Kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku dari 12 suku Israel telah digulingkan oleh Raja Asyur. Nah, iya nih, ternyata Raja Israel Utara dikirim ke pembuangan, tidak pernah kembali ke kampung halaman. Selama berabad-abad, nabi-nabi Allah telah memperingatkan umat Israel dan Yehuda bahwa jika mereka tidak tetap setia kepada Allah, kehancuran akan datang. Iya, bagi kerajaan Israel Utara hari itu telah terjadi. Sekarang 100 tahun kemudian si Yeremia dikirimkan untuk kasih tahu ke bangsa Yehuda bahwa nasib yang sama akan nimpa mereka juga gitu. Wah, kita dapat informasi yang baru nih sekarang. Dan ada dari pandangan lain juga dari Ralph Waldo Emerson, penulis dari Amerika pada abad ke-19, dia bilang, setiap orang memiliki tugasnya sendiri, talentanya adalah panggilannya, ada satu arah di mana semua orang terbuka baginya. Nah, ada juga nih penulis dari Inggris pada abad ke-18 bernama Hannah More, juga ada pandangan bahwa kita cenderung melakukan kesalahan terhadap tugas kita dengan melihat keluar jalur untuk mendapatkan kesempatan melakukan kebajikan yang besar dan langka. Sementara itu kita melangkahi orang biasa yang terbaring di jalan yang ada di hadapan kita. Nah teman-teman, ini pelajaran menarik banget, bikin kepo juga ya. Kita akan bahas lebih lanjut, nanti akan ada Pendeta Benny Tambunan yang akan bersama-sama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Connections. Bersama kita semua di sini dan juga Pak Pendeta Benny. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Gimana kabar? Baik, Baik, Pak baik, Pendeta. semua. Puji Tuhan. Masih rasa insecure aja nih. Nah gimana nih? Nah, iya nih Pak Pendeta. Aku insecure banget nih. Pasti teman-teman di rumah juga pernah merasakan hal yang sama. Seperti yang Nabi Yeremia juga rasakan nih. Dia merasa insecure karena dia masih muda tapi udah disuruh sama Allah. Nah, Pendeta, gimana sih caranya kita sebagai orang muda nih untuk tidak insecure lagi? Penyakit zaman sekarang Pendeta. Kalau disuruhnya yang enak pasti kita yakin ya kan. Ya. Kan ini situasinya lagi nggak enak ya. Situasinya di mana bangsa jauh itu lagi jauh dari Tuhan, lagi melakukan hal yang tidak baik, kemudian Tuhan panggil, disuruh kasih tahu ke orang yang selama ini kita juga ini masih muda. Kalau memang disuruhnya lagi suasana baik, kamu pergi ke sana ya, kita juga yakin lah, pede lah ya. Tapi karena kita tahu yang kita hadapi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih garang mungkin ya, sesuatu yang membuat kita kalau ngomong didengerin nggak ya, kalau ini diapakan nggak ya. Jadi gimana caranya kita untuk membuat itu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa ya Tuhan suruh, saya jalanin aja ya. Harusnya kita punya prinsip bahwa Tuhan suruh kok, jalan aja. Udah kita jalan. Ya. Apapun itu, bagaimanapun itu, ya memang akan ada pertentangan, ada pergolakan. Tapi pelajaran ini memberikan kepada kita bahwa dia disuruh, walaupun dia tadinya takut-takut dan sebagainya, tapi dia ini berjalan. Ya, dan pada waktu berjalan itu kita jangan lupa bahwa harusnya punya prinsip gini ya. Kalau saya pribadi punya prinsip bahwa ini kan Tuhan suruh ya, ya jalani saja gitu loh. Suka tidak suka, sukses tidak sukses, Tuhan pasti bikin sukses. Harus yakin seperti itu, bahwa kita disuruh oleh Tuhan, jangan merasa bahwa aduh bisa nggak ya, aduh, yakin aja sudah, ini Tuhan akan sempurnakan ya. Jadi jangan pernah takut, walaupun mungkin itu hal yang sukar sulit ya, sukar sulit untuk kita lakukan, hal yang kadang-kala nggak masuk di akal kita ya. Tuhan suruh kita, yakin saja, kalau memang ini sudah nih ya kita serahkan sama Tuhan, ya selanjutnya urusan Tuhan. Kan pelajaran-pelajaran sebelumnya juga bagaimana Tuhan sudah menuntun diperlihatkan. Jadi seharusnya panggilan pada Yeremia juga memberikan keyakinan bagi kita bahwa walaupun masa muda, walaupun berapa, kalau Tuhan suruh ya ikutin aja. Karena ini hal yang Tuhan suruh. Oke, thank you Pendeta. Itu memang jawaban buat khususnya orang muda, sama kayak Yeremia, masih muda, masih insecure. Dia tahu kok Tuhan saya nggak pernah dikasih job kayak gini, terus tonton tiba-tiba suruh saya, apalagi ngomong ke bangsa. Oke. Ini pertanyaan juga yang menarik juga Pendeta. Apa reaksi pertama Yeremia ketika
Tuhan panggil dia untuk jadi nabi. Nah, menurut kita juga, menurut juga pendeta juga boleh bantu jawab. Dia kenapa bisa bereaksi seperti itu ketika Tuhan panggil dia gitu? Coba dulu aku nih. Atau kalian dulu mau jawab? Kenapa? Kita dulu kali. Bebas sih. Oke, mungkin Noel kayaknya dia semangat Noel. Oke, Noel. Reaksi pertama Yeremia kenapa dia bereaksi demikian? Ya seperti tadi yang kita tahu lah, dia kan masih muda, seperti kita masih muda. Dia tiba-tiba disuruh sama Allah di situasi yang mungkin tidak enak mungkin pada saat itu untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Ya kenapa reaksi dia seperti itu? Kenapa dia reaksi seperti tidak mungkin dia bisa melakukan itu? Ya karena dia masih muda. Sama seperti kita ini masih muda. Jika kita disuruh, ada dalam jiwa kita masih ada jiwa nggak mau nih, nggak mau melakukan ini, nggak melakukan itu. Disuruh nggak dulu deh. Kadang ada juga jiwa kita kayak gue mau ngelakuin ini kalau gue mau dari diri sendiri tanpa disuruh-suruh. Kayak pekerjaan di rumah nih, orang tua nyuruh coba nyapu ini, nggak deh. Harus tumbuh ada feelnya dulu yang bisa inisiatif. Iya, tiba-tiba ada ngerasa mau nyapu, tiba-tiba nyapu sendiri, padahal nggak disuruh. Anak muda seperti Yeremia mungkin seperti itu, karena dia mau lebih, dia mau kayak dia mungkin bisa melakukan sendiri tanpa disuruh, tapi karena disuruh dan dia kaget juga di situasi yang tidak tepat juga, akhirnya dia ya reaksinya seperti itu, nggak mau deh. Kayaknya saya nggak bisa melakukan ini, seperti itu mungkin. Itu maksudnya itu kalau di realita anak muda sekarang juga kayak gitu ya, ketika kita masih muda, karena mungkin kita tarik aja ke gereja deh, kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh nyanyi deh, coba sabat depan bisa nggak khotbah tutup sabat, bisa nggak bawain PA. Kita yang biasanya kagak pernah, atau bahkan kita mikirnya di otak, nah itu kan job desk-nya diakon, nah itu kan job desk-nya ketua, tiba-tiba nunjuk saya nggak pernah, terus ditunjuk, pasti orang muda apalagi ya, cenderung kaget, kok saya disuruh, nggak tahu apa-apaan nih saya. Nah Yeremia yang lebih hebatnya dia ditunjuk untuk menjadi nabi, jadi dia juga, Tuhan layak nggak nih saya nih, gitu mungkin ya. Oke, pertanyaan Atau kedua. mungkin juga dia ngerasa kayak kita udah tahu nih kita bakal jadinya tuh kapan, udah ada kayak plannya gitu, jadi kayak tiba-tiba disuruh langsung kaget dianya. Iya, kita kan cerita tadi di gereja ya. Iya, di gereja. Kalau di luar gereja bisa nggak sih? Misalnya, ini perusakan hutan gitu ya. Berani nggak kita bilang sama pemerintah? Ya, datang gitu ke wali kota atau datang ke gubernuran atau datang ke istana bahkan, ini rusak begini, Pak. Padahal Tuhan suruh, misalnya kita berani nggak gitu ya? Ini adalah anak muda yang lain aja lah. Iya, itu sebenarnya hal seperti itu kan ya. Jadi kita kadang-kala dipanggil ya oleh Allah, reaksi kita mungkin sama seperti Yeremia. Ya, Tuhan bukan saya kali ya, Tuhan belum saya kali ya, Tuhan belum waktunya kali ya, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Tuhan, kan jawaban Tuhan, pokoknya kamu pergi kemanapun saya akan tuntun, nggak akan ada yang menghalangi. Kalau menghalangi berarti saya akan lapangkan semua jalan-jalan berikutnya. Sebenarnya udah jaminan kan pada waktu dipanggil, ya. Tapi kembali, biar bagaimana ada hal-hal yang memang harus jadi pelajaran bagi kita pada saat ini, bahwa kalau Tuhan panggil, ya sudah, ayo, ya. Tuhan panggil, lakukan, ya sudah kita lakukan, ya. Baik itu tingkatannya di rumah tangga, tadi Noel, ya, contohnya, atau di jemaat, ya, di gereja, atau bahkan di negara kita. Kalau memang Tuhan panggil, harus yakin gitu loh. Harus yakin bahwa ini Tuhan yang panggil, ya saya kerja saja sebisa yang saya lakukan. Oke, Pak Pendeta. Pertanyaan kedua nih, Pendeta. Seberapa jauh ke belakang rencana Allah bagi perjalanan hidup Yeremia? Nah, apakah kita juga nih yang dikatakan oleh hal ini tuh mengenai rencana Allah terhadap hidup kamu sendiri? Gimana? Pendeta mungkin boleh bantu jawab, Pendeta. Sebelum agak berat ini. Iya. Kita kadang-kala tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi pada waktu kita dipanggil, ya, kenapa sih harus ke Salemba? Ya,
Padahal kan banyak yang lain. Kenapa sih saya harus masuk tim ini? Ya. Kenapa sih saya harus ikut di Cornerstone seperti ini? Ya. Kadang-kadang kita nggak kalian waktu kalau tanya kenapa harus ini juga diajak aja, ya ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Padahal sudah ada jalan Tuhan yang Tuhan mempersiapkan masing-masing kita untuk jalan yang sebenarnya kita tidak mengerti. Jadi Allah tuh punya rencana yang memang baik bagi kita dalam kehidupan kita, sama seperti hidup pada Yeremia. Ya, walaupun dia mengalami banyak, ya pelajaran kita nanti selanjutnya kan banyak hal yang dialami, ya ketidakpercayaan lah orang, ya, yang merasa bahwa bukan dia sebenarnya, bahwa apa tujuannya, kemudian dia harus nanti dikejar-kejar dan lain sebagainya, ya. Tapi ya Tuhan katakan akan dilapangkan semuanya. Jadi jangan anggap bahwa saya berada di sini oleh karena usaha saya. Saya sukses ini oleh karena saya. Saya bisa ranking 1 ataupun lulus dengan hasil yang baik karena saya belajar dan lain sebagainya. Enggak, Tuhan sudah punya rencana bagi kita. Ya, kalau kita ikuti jalan Tuhan, maka kita akan bisa mengerti, oh, maksud Tuhan ini sebenarnya ya. Oh, tujuan Tuhan ini sebenarnya ya. Ya. Kalian boleh coba pada saat sesuatu yang kalian rasa, saya mau kesini. Tapi yakin nggak ya? Ya? Kan sering kita ya, oh mau bikin ini nih ya, atau mau melakukan perjalanan ini, atau mau, yakin nggak ya? Ya? Coba berdoa sama Tuhan. Ya. Minta petunjuk Tuhan, apakah memang Tuhan menginginkan akan hal itu. Dan pada waktu itu sudah berjalan, misalnya sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita akan lihat, oh maksud Tuhan ini ya bagi hidup saya. Ya. Yang Yeremia kan tidak pernah perjalanan hidupnya, oke, kamu misalnya sampai nilai 7 ya, sampai dia kalau dibuat nilai ya, sampai nilai 9 ya. Kadang-kadang tidak mengerti, tapi dengan mengikut apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, maka kita akan tahu bahwa oh maksud Tuhan sekian. Ya. Itu sebabnya kan ayat inti kita katakan, dalam ayat ini kan sebutkan bahwa jauh sebelumnya kan, ya. Ya. Sebelumnya Tuhan sudah punya rencana bagi kehidupan kita. Oke. Jadi kalau jawaban aku sendiri memang benar ternyata nggak ada yang tahu apa yang Tuhan plan dalam hidup kita. Kita juga nggak ada yang tahu. Kita contohnya siapa ya? Abraham dia nggak tahu apa-apa. Tuhan panggil, dah angkat jalan pergi aja. Lah dia aja nggak tahu Tuhan mau kemana nih saya. Tapi dia percaya semuanya kayak sama yang aku percaya juga, everything happens for a reason. Semuanya itu terjadi, ada alasannya, ada rencana Tuhan buat kita. Jadi ikutin aja, nurut-nurut aja apa yang Tuhan mau, pasti hidup kita aman-aman. Nah itu sih menurut aku. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan saja pendeta nih. Kita tahu lah bahwa seperti yang tadi di ayat intinya ya, bahwa Yeremia telah dipilih Allah, itu bahkan sebelum dia dilahirkan. Menjadi nabi, Ya. sebagai nabi. Dia dipilih sebelum menjadi nabi bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi apakah dengan Yeremia mengetahui, apakah Yeremia mempunyai kebebasan untuk mengatakan tidak atau untuk menolak? Ya ini menarik juga nih. Udah tadi yang jawab. Iya, tentunya Tuhan punya rencana bagi masing-masing kita. Tetapi tentunya juga Tuhan tidak mau supaya kita itu menurut pada Dia dengan ketakutan, dengan Paksaan. ya dengan seperti robot dan lain sebagainya, tidak ya. Tuhan ingin kita menurut Dia itu dengan keyakinan bahwa memang Dia Allah yang patut kita sembah, Dia pencipta, maka kita menurut kepadanya dengan hormat kita, bukan oleh karena ketakutan. Nah, kalau kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, maka saya yakin kita tidak akan pernah mengatakan enggak ada Tuhan ya. Tuhan kasih kok kebebasan, kasih kebebasan, katakan saya nggak mau ya, saya nggak mau. Tapi coba perhatikan, mungkin di rumah atau di gereja ataupun kita pernah ngalami sendiri, pada waktu Tuhan meminta kemudian kita bilang tidak ya, ada nggak sih efeknya, ada nggak sih pengaruhnya bagi perjalanan kehidupan kita ataupun kehidupan daripada orang lain yang kalian pernah lihat gitu ya, orang lain yang pernah kalian. Tapi kalau orang itu mengikuti walaupun ya nggak bisa apa-apa sebenarnya, tapi bisa Tuhan kasih, kemudian Tuhan berikan apa yang Dia inginkan dan sebagainya ya. Kalau aku bilang tidak, bisa aja, misalnya nih ya, tiba-tiba
suruh ketua PA gitu kan. Ini satu ini gereja Salemba gede, saya masih ini kok sudah tiba-tiba seperti ini gitu ya. Ya, bisa saja bilang tidak, bisa saja. Tidak, masih banyak yang lain, gitu. Bisa saja gitu ya. Dan kadang-kala menurut pemikiran ya logis kalau dia nolak karena dia masih seperti ini, masih muda ya, masih ada yang lebih senior dan lain sebagainya. Tapi kalau bilang oke Tuhan, saya mau ini kan Tuhan tunjuk, ya oke, Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan bantu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Wah, gak kerasa nih diskusi kita udah mau berakhir dan ini pelajarannya bagus banget buat kita, apalagi kan kita juga kadang tuh masih ragu dalam masih muda-muda kayak Untuk gini orang ya. muda apalagi. Ya. Nah, mungkin Pak Pendeta Benny boleh kasih sedikit kesimpulan dan untuk mendoakan kita semua di sini. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama kembali ke masa depan, memberikan pelajaran mengenai Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Dan judul yang diberikan siapa saya, ya. Kalau bahasanya, gue ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi Tuhan memberikan petunjuk bahwa Tuhan telah memilihnya, dia harus jalan bersama-sama dengan Tuhan, dan hasilnya kita bisa lihat pelajaran kita selanjutnya nanti, ya, bahwa yang pasti bahwa Yeremia mengambil panggilan itu, dia menurut panggilan itu, dan Tuhan akan berjalan bersama-sama dalam kehidupannya. Kepada kita jangan pernah tolak panggilan Tuhan, apapun itu, sekecil apapun, seberat apapun, yakinlah bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk melihat panggilan kepada Yeremia. Biarlah Tuhan boleh mempergunakan kami dimanapun kami berada untuk Tuhan panggil bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan, memberkati dalam rencana hidup mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta Benny. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari kitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.